Kali ini kita akan membahas mengenai Information Technology Management. Teknologi informasi bukan hanya sekedar komputer dan internet, tetapi sebuah sistem yang menjadi tulang punggung organisasi modern. Mari kita pelajari lebih dalam mulai dari infrastruktur, komponennya, hingga cara data kelolanya. Yang pertama ada infrastruktur teknologi informasi, adalah kerangka dasar yang mendukung jalannya sebuah organisasi. Bisa diibaratkan seperti jalan raya di sebuah kota yang memungkinkan mobilitas kendaraan. Tanpa jalan raya, kendaraan tidak bisa bergerak. Dalam dunia bisnis, infrastruktur TI meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data, serta tenaga ahli yang menjalankannya. Infrastruktur yang baik akan membuat proses bisnis menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Contoh nyatanya seperti perusahaan e-commerce seperti Tokopedia bergabung pada server, cloud, dan jaringan pada transaksi bisa berjalan 24 jam. Selanjutnya, seperti perbankan menggunakan infrastruktur TI untuk layanan ATM, mobile banking, sehingga transaksi online. Yang kedua, ada komponen-komponen infrastruktur, terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada hardware, yaitu komputer, server, perangkat penyimpanan, hingga smartphone. Yang kedua, ada software, sistem operasi aplikasi bisnis, hingga perangkat lunak keamanan. Yang ketiga, jaringan, mencakup LAN, WAN, internet yang menghubungkan semua bagian organisasi. Dan yang keempat, ada data, sumber daya data yang kini disebut sebagai emas digital. Semua kepuasan atau keputusan strategis bisnis bergantung pada data. Dan yang kelima, ada sumber daya manusia IT. Nah, sumber daya ini seperti tenaga ahli yang merancang, mengoperasikan, dan mengembangkan teknologi. Dari kelima komponen ini harus bekerja bersama seperti tubuh manusia yang semua organ saling mendukung. Ya, perkembangan hardware dan software. Kalau kita lihat ke belakang, perkembangan hardware dan software benar-benar luar biasa cepat. Dari sisi hardware, dulu komputer berukuran besar satu ruangan penuh, dengan kemampuan yang sangat terbatas. Tapi kini, smartphone kecil di tangan kita mampu bekerja ribuan kali lebih cepat daripada komputer generasi pertama. Sementara di sisi software, awalnya hanya berupa program sederhana berbasis teks. Sekarang, software sudah berkembang menjadi aplikasi cerdas berbasis artificial intelligence, machine learning, dan analisis big data. Kemajuan ini membuat perusahaan mampu melakukan berbagai hal secara otomatis, mulai dari analisis pasar, pelayanan pelanggan secara real-time, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Sebagai contoh, Netflix menggunakan software berbasis AI untuk memberikan rekomendasi film sesuai referensi pengguna. Sementara itu,
Hardware modern seperti server cloud milik Amazon Web Service memungkinkan jutaan situs web beroperasi bersamaan tanpa gangguan. Perkembangan inilah yang membuat dunia teknologi semakin efisien, cepat, dan terhubung. 4. Manajemen teknologi informasi. Manajemen teknologi informasi adalah proses merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan seluruh sumber daya teknologi agar sejalan dengan strategi bisnis organisasi. Secara sederhana, manajemen teknologi informasi berfungsi memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Tugasnya mencakup yang pertama, memilih teknologi yang paling tepat untuk mendukung kinerja organisasi. Yang kedua, menjaga keamanan data agar terlindungi dari berbagai macam ancaman siber. Yang ketiga, menyediakan layanan teknologi informasi yang efisien, hemat biaya, dan mudah digunakan. Yang keempat, memastikan seluruh sistem selalu diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Peran manajemen teknologi informasi sangat penting. Tanpa pengelolaan yang baik, investasi teknologi bisa menjadi sia-sia atau bahkan menimbulkan kerugian bagi organisasi. Sebagai contoh, manajemen teknologi informasi di dunia perbankan bertanggung jawab memastikan sistem mobile banking tetap aman dari serangan peretas. Sementara di sektor pendidikan, manajemen teknologi informasi berperan dalam pengelolaan learning management system atau LMS untuk mendukung kegiatan pembelajaran daring. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen teknologi informasi adalah kunci agar teknologi benar-benar memberikan nilai tambah bagi organisasi. 5. Pengolahan data secara tradisional. Sebelum teknologi digital berkembang, data diolah secara tradisional. Semua dicatat di buku besar, arsip kertas, atau dokumen manual. Kelemahan dari metode ini adalah 1. Sulit mencari data ketika dibutuhkan. Pada metode tradisional, data biasanya disimpan dalam bentuk arsip fisik atau file terpisah yang tidak terintegrasi. Hal ini membuat pencarian informasi menjadi lambat, terutama jika data yang dicari jumlahnya banyak atau tersebar di berbagai tempat. 2. Rawan kesalahan manusia. Karena proses pencatatan, pengarsipan, dan pengolahan masih dilakukan secara manual, potensi kesalahan manusia, human error, sangat tinggi. Kesalahan kecil seperti salah menulis angka ataupun salah menaruh dokumen bisa berdampak besar pada keakuratan data. 3. Membutuhkan ruang penyimpanan besar. Arsip fisik seperti dokumen kertas, map, dan lemari penyimpanan memakan banyak tempat. Semakin besar organisasi, semakin banyak pula ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan dokumen. Hal ini membuat efisiensi ruang menjadi rendah dan biaya penyimpanan meningkat. 4. Memakan waktu lama untuk pengolahan. Proses manual mulai dari pencatatan, penghitungan, hingga penyusunan laporan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, jika ada perubahan atau koreksi, harus dilakukan dari awal sehingga semakin menunda proses pengolahan data. Ini kelemahan-kelemahan tersebut membuat cara tradisional hampir sepenuhnya ditinggalkan. Organisasi beralih ke penggunaan database digital, closed loop, dan sistem analitik modern. Dengan teknologi ini, data dapat diakses lebih cepat, disimpan lebih efisien, dikelola secara otomatis, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, serta real time.
Jadi, Information Technology for Management bukan hanya soal komputer, tetapi sebuah ekosistem yang terdiri dari infrastruktur, komponen, manajemen, dan cara mengolah data. Dengan pemahaman yang baik, organisasi dapat menggunakan TI untuk bersaing dan berkembang di era digital.